Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, kita akan kembali membahas tentang LN Isekai Digit. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya itu sudah mendapatkan pelatihan super ketat dari Xenophis, di mana dia itu harus menggunakan pedang kayu untuk menebas apapun, termasuk juga monster yang ada di sana. Untung, babang kita Yuya itu bisa melakukan pelatihannya dengan baik dan mencapai kondisi ideal blow, di mana dia itu bisa sangat fokus untuk bisa menebas apapun dengan pedang kayu miliknya. Kondisi ideal blow sendiri juga yang membantu Yuya untuk mengalahkan Genesis Dragon yang telah menjadi penjaga dari Dewa Palsu. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih berfokus kepada karakter Xenophis, Lanael, dan Yuya lagi. Di sini, Lanael pun langsung minta maaf kalau dia tidak bisa membantu banyak tentang pelatihan Yuya dan ketika melawan Genesis Dragon tadi, karena dia juga harus membantu para pengamat dalam melawan Dewa Palsu. Tentu aja, Xenophis pun tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dan dia pun hanya bisa meminta Lanael untuk membantu Yuya pergi ke eranya lagi, sesuai dengan janji yang diberikan. Di sini, Lanael pun bersedia melakukannya, tapi Lanael juga kembali membujuk Xenophis untuk bergabung dengan para pengamat. Sebab saat ini, para pengamat juga sedang kewalahan untuk menghadapi Dewa Palsu dan para penjaga lainnya. Perkataan dari Lanael pun cukup membuat Yuya terkejut nih, karena bukannya mereka itu telah mengalahkan sang penjaga dari Dewa Palsu ini. Tapi kenapa para pengamat itu malah kewalahan ketika melawan Dewa Palsu itu? Mendengarkan hal itu, Lanael pun berkata kalau nampaknya Yuya sudah salah paham, karena nyatanya penjaga dari Dewa Palsu itu bukan hanya Genesis Dragon, tapi masih banyak monster ajaib lainnya yang tak kalah kuat dengan Genesis Dragon yang sudah dikalahkan sama Yuya tadi. Maka dari itu, para pengamat akan sangat terbantu jika Xenophis mau bergabung bersama mereka menjadi dewa dan memerangi Dewa Palsu tersebut. Nah, walaupun sudah dijelaskan panjang lebar seperti itu, tetap saja Xenophis tidak mau bergabung bersama para pengamat. Tapi di sini, Xenophis itu malah merekomendasikan Yuya untuk tugas tersebut. Tentu, Yuya pun dibuat terkejut dengan keputusan yang tidak masuk akal dari Xenophis. Pasalnya Yuya sendiri masih sangat kesusahan ketika melawan Genesis Dragon tadi. Itu artinya dia masih belum mencapai level kekuatan dari Xenophis. Di sini Xenophis pun setuju dengan pendapat itu, tapi dia tetap yakin kalau suatu hari nanti Yuya bisa melampaui dirinya. Dia juga bisa melihat potensi yang tidak terbatas dalam dirinya Yuya. Nah, di sini Xenophis juga berkata kalau sebenarnya dia juga penasaran kenapa dia itu mewariskan segala armor, senjata, ataupun rumahnya itu kepada Yuya. Tapi mungkin ini bisa menjadi alasan yang cukup jelas bagi dirinya untuk mewariskan segala miliknya kepada Yuya. Jika Yuya itu setuju untuk menjadi pengganti dari Xenophis dan bergabung bersama para pengamat, maka itu menjadi alasan yang pas bagi dirinya untuk mewariskan semuanya kepada Yuya. Yaps, selamat datang di Time Paradox teman-teman. Tak disangka novel ini juga ada cerita time paradoxnya ya. Nah, di sini Yuya pun memikirkan hal itu dengan sangat serius. Dia sadar kalau tanpa pintu menuju Isekai dan semua warisan milik Sage Xenophis ini, dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Master Kelinci dan yang lainnya. Mungkin saja dia itu akan tetap dibully di sekolah lamanya karena badan gendutnya itu. Maka dari itulah, dia pun setuju untuk menerima tawaran dari Xenophis. Tapi di sini Yuya pun berkata kalau dia itu akan tetap kembali ke eranya sendiri. Jadi apakah hal itu nggak apa-apa bagi para pengamat? Mendengarkan hal itu, Lanael pun berkata kalau hal itu nggak apa-apa, karena waktu dalam dimensi atas dengan Isekai ini sangatlah berbeda. Jadi walaupun Yuya kembali ke eranya lagi, yang mungkin bisa mencapai 10.000 tahun ke depan, tapi itu hanyalah beberapa saat saja dalam dimensi atas gitu. Setelah itu, Xenophis dan Yuya pun langsung berjabat tangan untuk membentuk sebuah ikatan jiwa di antara mereka. Dengan begini, waktu yang akan dijalani sama Yuya itu nggak akan berubah sama sekali. Walaupun Yuya itu udah pernah bertemu dengan Xenophis di masa lalu, tapi masa depan itu tetap nggak berubah teman-teman. Dan untuk berjaga-jaga, Lanael juga akan menghapus ingatan Isekai ini tentang kejatuhan Genesis Dragon yang menjadi penjaga dari Dewa Palsu itu. Jadi masa depan juga akan tetap semakin terjaga dan tidak pernah berubah. Setelah itu, Lanael pun langsung mengarahkan kekuatan pemutar waktunya untuk langsung mengirim Yuya ke masa depan. Tapi sebelum itu, Xenophis dan Lanael pun berkata kalau Yuya itu akan terkirim di dekat Evil yang terpanggil dari masa sekarang itu. Jadi mereka ingin Yuya menggunakan skill Ideal Blow-nya dan melayangkan Omni Sword-nya tepat ke depan dirinya sewaktu kekuatan pemutar waktu milik Lanael itu dijalankan.
Dengan begitu, dia bisa melukai sang evil, lalu Lanael juga bisa dengan mudah mengirimkan evil itu kembali ke masa lalu untuk dihabisi oleh Xenophis di tempat pembuangan dunia ini. Di sini, Yuya pun hanya bisa mengiyakannya saja. Nah, saat Yuya sedang pindah ke masa depan lagi, di sini Yuti, Knight, Ciel, dan Oma pun sedang berusaha keras untuk menjatuhkan evil agar tidak berbuat seenaknya dalam masa sekarang ini. Namun sayangnya, serangan yang dilancarkan oleh Yuti dan Knight itu masih bisa dibendung oleh Raja Evil dari masa lalu itu. Bahkan sang Raja Evil berkata kalau serangan dari mereka berdua itu tidak berdampak apapun kepada dirinya. Mereka berdua hanyalah kroco yang mencoba menyerangnya. Dan tanpa ampun, Raja Evil dari masa lalu pun langsung membuat Yuti dan Knight terpental dari hadapannya, lalu terluka. Tentu hal itu membuat Ciel jadi marah nih. Jadi ia pun langsung mengeluarkan skill King Return Hadesnya untuk membakar Raja Evil itu supaya menjadi abu. Sebab serangan Ciel yang satu ini juga sudah terbukti sangat ampuh ketika melawan Aphis. Namun sayangnya, kali ini Ciel itu telah salah pilih lawan. Serangan yang dia lancarkan itu tidak berarti sama sekali di hadapan Raja Evil yang satu ini. Bahkan nih, Ciel itu malah terluka parah ketika serangan api birunya dibalikan oleh Raja Evil itu. Nah, pada awalnya Ciel itu masih santai saja karena dirinya bisa menyembuhkan luka tersebut dengan sangat cepat. Tapi ternyata, luka yang ditimbulkan oleh Raja Evil tadi tidak bisa dipulihkan oleh Ciel sendiri sama sekali. Jadi di sini, Akatsuki pun langsung membantu dirinya dengan kekuatan Holy dan pemurnian milik dirinya. Melihat keadaan yang semakin memburuk, Oma pun segera turun tangan, lalu mengumpulkan semua energi miliknya ke dalam satu titik. Setelah itu, ia pun melepaskan energi itu langsung ke arah Raja Evil tadi. Pada awalnya Oma sangat yakin kalau kekuatannya itu bisa menumbangkan sang Raja Evil. Tapi, dia pun harus tertegun ketika sang Raja Evil itu mampu menepis kekuatan dari Oma. Meskipun di sini sang Raja Evil juga memang harus mendapatkan luka yang sangat parah di kedua tangannya. Tapi fakta kalau dia masih bisa menepis kekuatan Oma itu adalah ketakutan bagi yang lainnya. Saat itu, sang Raja Evil pun hendak menyerang balik Oma. Namun, ruang yang ada di hadapannya itu langsung terdistorsi dengan aneh. Dan di saat itulah, tebasan pedang Omnisword milik Yuya langsung memotong badan dari sang Evil. Tentu, semua pun sangat terkejut dengan hal itu, terutama Oma yang bisa langsung merasakan kalau hawa dan tingkat kekuatan Yuya saat ini sudah berbeda jauh dibandingkan sebelumnya. Di sini, Raja Evil itu pun langsung kesakitan dan meminta para sekte pemuja Evil untuk segera memulihkan dirinya dengan sihir penyembuh. Namun nampaknya, Lanael tidak memberikan kesempatan sang Raja Evil untuk pulih. Di sini, ia pun langsung menggunakan kekuatan pemutar waktunya untuk mengembalikan sang Raja Evil ke masa lalu, tepatnya ke tempat pembuangan dunia, di mana Xenophis sudah menunggunya di sana. Jadi, saat sang Raja Evil itu sudah terlempar ke masa lalu lagi, Xenophis pun langsung menghabisinya di sana. Setelah menghabisi sang Raja Evil, entah kenapa Xenophis merasa kalau dirinya sangat puas. Dan di sini ia pun berkata kalau mungkin sekarang adalah waktu bagi dirinya untuk membuat sebuah sihir yang bisa menghubungkan antara kedua dunia. Yap, sihir inilah yang nantinya bisa menjadi pintu yang menghubungkan bumi dengan isekai ini, teman-teman. Sementara itu, di masa depan, Yuya yang sudah kembali dan menyelamatkan keluarganya pun langsung disambut oleh Yuti, Oma, dan yang lainnya. Di sini, Yuti pun langsung memeluk Yuya dan hampir menangis karena dia tidak menyangka kalau dirinya masih bisa bertemu dengan Yuya lagi. Yuya juga senang kalau dirinya itu bisa kembali ke era ini lagi. Tapi saat itu, Lanael pun langsung menampakkan wujudnya kepada mereka semua dan berkata kalau saat ini dia berencana untuk menjemput Yuya supaya bisa hidup di dimensi atas. Yaps, tepat sekali teman-teman, Babang Yuya ini akan diberi kesempatan untuk dijadikan sebagai pengamat atau dewa dari segala dunia ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Isekai The Jade-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.